Tapi poinnya di sini adalah ini tayang tanggal perdana 7 Agustus 2025 dan ini bahkan menjadi sorotan oleh netizen Indonesia nih. Karena kan ya mumpung belum ada pasangan ya. Hah? 7 Agustus 2025 belum ada pasangan temen-temen ya. Itu Insanul Fahmi ngaku nikah siri dengan Inara Rusli tanggal 7 Agustus 2025. Sedangkan podcast Inara tanggal 7 Agustus. Lalu dia nikahnya sama siapa? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral yang sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal perkembangan kasus dari Inara. Tapi kita nggak mau ngebahas podcast karena podcast Inara kemarin kita sudah bahas. Yang belum nonton silahkan nonton aja di sini ya. Ya, itu rangkumannya aja ya. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Kita menemukan Inara Podcast tanggal 7 Agustus. Ya, ini viral nih di TikTok aneh ya. Dan kita tahu sendiri Inara nikahnya tanggal berapa? 7 Agustus. Oke, mari kita cari tahu bener atau tidak. Kenapa ini bisa viral? Mari kita kupas di channel ini. Ya, seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena kenapa gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis guys. Kita mulai videonya sekarang kali. Let's go. Oke, ini ada dari channel YouTube Has Entertainment ya. Tadi aku udah sempet nonton. Nah, mungkin aku bakal nampilin sedikit aja yang menarik buat kita bahas. Tapi poinnya di sini adalah ini tayang tanggal perdana 7 Agustus 2025 dan ini bahkan menjadi sorotan oleh netizen Indonesia nih. Lihat, 7 Agustus 2025. Apakah benar Inara menikah siri tanggal 7 Agustus 2025 yang dimana bukti CCTV yang 2 jam itu tanggal 8 Agustus 2025. Dan di podcast ini tanggal 7 Agustus dia bilang belum ada proses khitbah sama sekali. Nah, kita lihat bedah dikit ya, kita bedah nih ya. Setelah aku cari tahu, ini beritanya dari Detik Janteng ya. Itu Insanul Fahmi ngaku nikah siri dengan Inara Rusli tanggal 7 Agustus 2025. Sedangkan podcast Inara tanggal 7 Agustus. Lalu dia nikahnya sama siapa? Ya, itu menarik ya. Tapi balik lagi guys ya, inget ini konten YouTube, ini bukan siaran live, ini sebuah konten yang dimana ini bisa diupload beberapa waktu hari yang lalu. Dia bisa ngupload sebulan yang lalu, ngerekamnya sebulan yang lalu baru diupload tanggal 7 Agustus. Tapi menarik juga loh, aku dengerin podcast ini menarik gitu. Soalnya pembahasannya ya tentang Inara dan siapakah calon dia ini ya. Sekolah juga ya. Harus. Kenapa memutuskan untuk kuliah lagi? Kenapa memutuskan untuk kuliah lagi? Karena kan ya mumpung belum ada pasangan ya. Hah? 7 Agustus 2025 belum ada pasangan temen-temen ya. Jadi ya udah menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat aja, dengan ilmu. Kuliah. Yang menurut aku ya selain bisa bermanfaat buat diri kita kan juga bisa buat orang lain, gitu. Bisa buat anak-anak juga gitu. Oh, ini Inara ya, pakai baju pengantin nih. Walau Tapi ini bulan Mei guys, kan nikahnya bulan Agustus ya. Emang jaraknya berapa lama ya? Kita lihat ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, 4 bulan. Lama juga sih, lama sih. Cantik dengan gaun pengantin bikin pangling disebut bagai ratu karena mahkotanya. Oh my God. Ini kayak baju wedding Baju ya? wedding. Baju wedding, priwet. nikah. Enggak, itu bagi bantuin temen. Jadi temen dia tuh WO, terus kemudian kita ada kolaborasi sama brand minuman boba aku yang Bube. Jadi aku bantu dia untuk ya pakai gaun ini adalah salah satu vendornya dia. Tapi kayak priwet banget Iya, ya? kayak priwet banget. Ada videonya. Kayak ada priwet videonya. banget. Kayak beneran lagi priwet gitu loh. Oh, ini gara-gara video ini nih, Web. Oh, bukan Insanul Fahmi ya, bukan ya. Insanul Fahmi mah nikah siri, jadi nggak bisa kayak gini ya. Iya. Tuh kalau ini kan kalau emang beneran suami nggak mungkin aku lepas gitu ya. Kan? Masa pegangannya cuma di tangan. Iya. Emang kita lansia.
Jadi itu no ya, bukan priwet ya. Aku Iya. sempet kaget sih waktu lihat postingan kamu sih. Maksudnya tuh pakai bajunya se-on itu gitu. Ternyata bukan ya. Itu benar-benar kayak orang emang menikah ya Bu ya, kayak orang acara nikah. Bukan. Tapi mau sebentar lagi kali ya. Sebentar ya. Itu kan lagi dia ada- kali ya. Waduh, sebentar lagi kali ya. Aduh, emang udah ada denger berita-berita nih? Yang Benar. tahu, jadi ya mohon didoakan aja gitu. Ada kriteria tertentu nggak sih? Kriteria tertentu Kriteria. yang jelas harus menyamakan visi misinya dulu. Visi misi. Kemudian pemahaman tentang co-parenting itu seperti apa. Pemahaman. Karena yang jadi biggest concern aku saat ini anak-anak kan. Jadi kalau untuk aku jujur aja kita perempuan sebenarnya kalau selama kita ada kesibukan dan kita punya penghasilan kayaknya nggak terlalu urgent banget ya sih dapat pasangan. Iya, nggak kepengen banget, Iya. lagi sibuk banget gitu ya. Tapi karena ada anak-anak, ya butuh juga karena kan biar gimana pun mereka juga butuh figur ayah gitu kan ya. Bukan berarti untuk menggantikan ayah kandungnya mereka, bukan. Tapi mereka memang butuh sosok figur seorang bapak gitu loh yang mereka bisa lihat di keseharian seorang bapak dengan ibunya gitu loh. Sepasang ya. Iya, dan selain bisa menyamakan visi misi, kemudian pemahaman mengenai co-parenting, kemudian juga berat bahasanya. ya dia juga harus tahu kondisi aku seperti apa di keluarga, kemudian terhadap mantan aku gitu loh. Kan kita masing-masing ada apa ya, kita punya agreement lah. Iya, gitu. tanggung jawab masing-masing. Tanggung ya. jawab masing-masing, karena kan nggak mungkin tiba-tiba dia ngelarang aku untuk bisa apa ya, melarang anak-anak tuh ketemu ayahnya kan juga nggak mungkin ya gitu, hanya karena egonya dia Iya, gitu iya. kan, nggak mungkin. Jadi harus yang benar-benar ya dia bijak lah bisa menerima kondisi aku Iya, gitu. betul. Ya karena nggak mudah ya, karena kan situasinya kan memang anak-anak ada ayahnya. Kalau misalnya nanti ada pasangan baru kan harus memahami, menerima gitu loh. Ini anak-anak ada ayahnya juga Ya, gitu. pastinya, dan dia bisa mensupport kegiatan aku dan kesibukan aku. Misalkan aku punya usaha, aku punya kegiatan di dunia entertain, aku punya komunitas kayak gitu ya. Dia harus bisa support dan bukan cuma sekedar mengizinkan, tapi juga harus ya sebisa mungkin bisa memberikan kontribusi Support ya. idenya gitu loh. Idenya. Karena iya, Inara tuh setelah maaf ya sendiri makin produktif ya. Harus. Merasa nggak sih? Jadi melakukan segala hal ya Bu ya. Harus. Sebenarnya emang ini tuh udah jadi dream aku dari dulu sih. Apa tuh? Untuk punya komunitas sosial, untuk bisa apa ya, produktif gitu, punya usaha sendiri. Emang kenapa sebelumnya? Karena kan gimana ya? Pengennya sih kita selama menjadi seorang istri itu pengen bisa produktif. Cuman kan apalah daya ya kalau misalkan udah keribetan duluan nih sama urusan domestik gitu kan, sama domestic issues juga. Jadi bagaimana lah caranya kita sebagai perempuan yang overthinking ini bisa punya kesibukan di luar daripada kegiatan rumah tangga, sementara kita harus menyelesaikan masalah domestic issues gitu loh, yang istilahnya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri nih gitu kan. Berat sih rasanya. Berat pasti. Jadi mendingan aku kalahin dulu apa yang menjadi keinginan aku, cita-cita aku, demi supaya ini anak-anak bisa ini dulu nih, bisa keurus lah gitu. Iya. Sekarang kan anak-anak udah tumbuh besar ya Bu, jadi juga makin kayak Inaranya makin bisa untuk melakukan kayak Iya. usaha atau apa gitu, kuliah lagi. Iya. Keren banget ya. Apa Bu? Kasian Inara seret itu hari kasih minum. Saya lupa, gara-gara tadi ada bunyi telepon Bu. Itu siapa yang telepon? Iya, Itu makanya kamu ya? Entar bukan Bu, apanya kru kita ntar kita omongin setelah kerja ya Bu ya. Nggak bisa dibiarin Bu, begitu Bu. Tapi tadi kamu bilang kan kalau misalnya kalau aku sendiri sih aku nggak akan kepikiran ya gitu, kalau mau sendiri ya udah sendiri aja. Tapi karena gara-gara ada anak-anak, emang anak-anak pernah nanya-nanya nggak sih kayak manggil apa mami ya? Mami Makasih misalnya ya, Kak. ada deket lagi nggak atau apa, mereka nanya-nanya nggak? Mereka tahu kan kondisi saat ini. Oke, mami ada deket lagi nggak sama sosok lelaki? Siapa tuh? Gue penasaran juga, gue penasaran nama jawaban Inara. Starla tahu, tapi kalau adik-adiknya belum Starla paham tahu. juga kan. Masih kecil ya.
Iya, terus kemudian juga kalau menanyakan aku sedang dekat dengan siapa, anak-anak sih alhamdulillah nggak ada yang sejauh itu keponya ya. Mereka, aku juga nggak pernah kayak memperkenalkan ke mereka kayak ini calon ayah sambung kalian loh, atau ini calon pasangan mami gitu, nggak pernah. Jadi kalau benar-benar belum ada khitbah, belum ada proses khitbah sama sekali, ya aku nggak akan pernah memperkenalkan anak-anak aku bahwa ini tuh calon pasangan mami loh, ini tuh calon ayah sambung kalian. Oke, itulah ya soal pernyataan Inara, dan dia juga sempat diisukan pakai baju pengantin ya. Ternyata ya itu cuma brand-brand gitulah ya. Bukan baju pengantin buat Insanul Fahmi nikah siri, bukan ya. Kita balik lagi, kita ke santai-santai aja ke reaksi netizen. Jadi pas gue nonton podcastnya Inara Rusli, gue tuh jadi punya keyakinan sendiri kalau manusia itu berubah-ubah sesuai kondisi. Cana. Yang pertama, yang dulunya merasa korban, sekarang malah jadi pelaku, itu satu. Yang kedua, saat dia merasa jadi korban, dia tuh ada pernah bilang kalau perempuan baik-baik itu nggak akan mau sama suami orang, Cana. Tapi saat dia jadi pelaku, dia ralat kalau ternyata statement dia itu salah, Cana. Terus dia juga pernah bilang kalau pernikahan itu harus diumumkan biar nggak jadi fitnah. Lah dia sendiri aja sembunyi-sembunyi. Terus katanya kalau mau poligami itu harus istri pertama yang cariin. Lah dia sendiri, bukan Mawa yang cariin. Malah si Mawa sendiri nggak tahu kalau suaminya tuh nikah lagi. Terus dia juga bilang heran katanya kenapa ini tuh harus melibatkan banyak orang, bahkan sampai satu Indonesia tahu. Lah waktu zaman si Virgon, satu Indonesia tahu, satu Indonesia ngehujat si Virgon gara-gara elu. Jujur di podcast ini tuh gue ngerasanya si Inara tuh banyak blunder sendiri. Terus jawaban-jawaban dia itu banyak nggak nyambung sama pertanyaannya Densu. Sama kalau udah kepepet, dia pasti bawa-bawanya tuh syariat, kan geli. Waduh, syariat lah ya. Kita lihat komentar netizennya. Betul, agama terus dibawa-bawa. Jujur, kalau udah bawa-bawa agama aku nggak berani, dan aku nggak berani berkomentar sih. Makanya kalau kalian kemarin lihat podcast kemarin nih, aku ngebatasin komentar aku karena bawa-bawa agama. Agamaku kurang soalnya ya. Jadi ya udahlah, manut aja ya. Masih ada lagi deh buat konten yang kedua ya. Konten kedua apa lagi nih? Cocok logi menurut keyakinan gue sendiri soal pernikahan sirinya Insanul Fahmi dan Inara Rusli di podcastnya Densu ini. Si Inara kan ngakunya nggak tahu nih kalau si Insanul Fahmi ini udah punya istri karena nggak pernah nanyain soal itu, Cana. Secara logika aja ya, ngapain coba nikah siri kalau emang nggak ada apa-apa? Kenapa nggak nikah resmi aja? Itu satu. Terus yang kedua, si Mawa tuh pernah DM si Inara gitu kan kalau dia itu istrinya, tapi tahu nggak apa jawabannya? Dia bilang ini tuh cuman pure urusan bisnis, Cana. Terus yang ketiga, si Inara bilang dia tuh mau dipoligami gara-gara diperbolehkan dalam agama. Terus pertanyaan gua, kenapa kemarin saat si Virgon mau poligami lo malah minta cerai? Kenapa? Bukannya lo sendiri yang bilang kalau poligami itu diperbolehkan dalam agama dan gak perlu izin istri? Terus pas Densu tanya soal CCTV, bener nggak yang di CCTV itu elu? Dia kan nggak bisa jawab. Harusnya kalau emang nggak merasa, jawab aja bukan. Apa susahnya? Terus yang paling gongnya lagi pas Densu nanya, jadi CCTV itu terjadi pas kalian udah nikah siri, dia tuh kayak linglung gitu, nggak bisa jawab. Kalau emang udah ya jawab aja udah. Apa susahnya? Menurut gue ini tuh janggal banget, sumpah ngelag otak gue nggak bisa nerima. Banyak yang janggal, jangan-jangan yang 2 jam itu belum nikah siri. Aku juga bingung, kemarin kan sempet ya kita dengerin bareng-bareng tuh soal Inara CCTV. Ujung-ujungnya ketika Densu menyudutkan Inara, nggak bisa dibahas. Kenapa nggak dari awal aja nggak usah dibahas CCTV itu? Malah dia kayak kebingungan jawabnya kayak gimana nih ya. Mungkin balik lagi, dia kan ada pengacara dan itu juga lagi proses penyidikan ya sama pihak polisi gitu kan. Jadi dia takut salah jawab. Ketika nanti pas disampaikan pernyataannya nggak sinkron, nah kena lagi dia kan. Makanya di situ dia mungkin nggak berani ngejawab. Inara Rusli desak Mawa untuk berikan kepastian status pernikahan agar bisa melangsungkan isbat nikah. Parah kali ya. Inara Rusli desak Mawa untuk berikan kepastian status pernikahan agar bisa melangsungkan isbat nikah. Gue gak pernah ikut campur ini, tapi dari kemarin seliweran tuh, dari yang kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang hari ini terhot newsnya, sampai gak bisa berkata-kata. Kok lu yang maksa?
Kalau emang mau diperlambat, si Mawanya memang sengaja, ya udah biar lama prosesnya gitu, karena mungkin dia juga masih galau, ya nggak usah didesak-desak, paham nggak? Yang satu udah kebelet banget, ya ampun. Diresmikan Gua ya, ngakak oke. banget kayak gini. Coba sini merapat ya. Kalian tim istri sah atau tim istri kedua? Coba aku pengen tahu deh point of view. Nggak mau soto-soto di sini, nggak mau beropini gimana-gimana. Cuma lihat judulnya dan lihat statementnya Inara tuh agak-agak gitu, gemes gitu, kayak lu maksa-maksa, kayak udah jatuh tempo banget nih. Apa sih yang diburu-buruin tuh apa gitu? Coba komen di sini gimana pendapat kamu. Menurut kamu mendingan buru-buru dilepas aja gitu ya, cerai aja, atau mendingan pertahanin? Kamu tim mana? Kasih tahu deh di kolom komen. Nah, ini aku tampilin juga nih ya konfirmasi dari pihak pengacaranya Inara yang mendesak Ihsanul Fahmi buat cepet-cepet mutusin gimana nih nasib Inara ini, pengen nikah secara resmi atau diceraikan ya. Saya tadi sempat ngobrol dengan Inara ngasih ultimatum juga kepada Ihsanul. Ini fakta ya, bahwa Inara memberikan limit waktu Ada limitnya. kepada Ihsanul untuk memilih, ya, untuk memilih sampai dengan sebelum bulan puasa. Jadi kalau memang Ihsanul nggak punya pendirian atau kepastian, ya, Inara mundur. Karena Inara ini dalam posisi lagi bingung juga kan. Ya, biarkan Ihsanul bisa memberikan kepastian terhadap Mawa atau dengan Inara, karena dua-duanya karena mungkin. Kalau saya lihat di sini nggak mungkin. Ini faktanya ya. Biarkan Ihsanul pilih. Kalau memang masih sama Mawa, lanjutkan sama Mawa buat komitmen. Apa yang kurang dari Mawa, buatan komitmen. Itu yang harus diperjuangkan. Kalau tidak, ya buat tinggalkan Mawa, biar sama si Inara. Ihsanul Fahmi di sini dituntut nih harus milih salah satu nih ya, tinggalkan Mawa. Ya udah jelas-jelas lah Mawa kagak mau, dia buktinya udah melaporkan sekarang. Tapi ibaratnya Ihsanul Fahmi ini wataknya udah kayak batu gitu kan. Ya masih ada harapan pokoknya Mawa ini harus jadi istri yang pertama, sedangkan Inara ini istri kedua gitu. Nah sekarang muncul lagi nih tindakan dari Inara. Dia nggak mau jadi nikah siri aja, dia harus maunya nikah resmi nih. Ya karena balik lagi dia seorang influencer ya, dan tahu sendiri nikah siri itu nggak ada dasar hukumnya teman-teman. Ya emang sah aja secara agama, cuma balik lagi nggak ada dasar hukumnya ya. Apalagi image dia udah lagi jelek banget kan. Nah kita lihat komentar netizen saat pengacaranya mengeluarkan statement ini nih. Nah kan ujung-ujungnya pasti disuruh memilih, dan rumah tangga udah nggak ada seperti dulu lagi. Inilah kenapa Ustadz Khalid bilang boleh poligami tapi dengan syarat yang baik. Tidak ada kebohongan dari awal dan istri pertama mengizinkan. Kenapa sekarang Inara jadi nyuruh memilih? Bukan dia rela dipoligami. Image-nya udah gimana ya guys? Tuntutan dari netizen kan udah pedes-pedes sih. Menurut aku Inara itu tipe wanita yang gak mau mengakui kesalahan dan gengsi buat minta maaf. Itu sih menurut aku. Aku udah nonton full podcastnya dari awal sampai akhir, dan dia itu banyak banget menurut aku yang kayak kok gitu. Yang pertama waktu dia bilang buat apa minta maaf di depan media gitu, karena ini tuh ranahnya katanya rumah tangga yang seharusnya enggak diketahui oleh publik. Terusnya itu yang kedua, pas Bang Densu nanya dia tahu nggak kalau Insan datang ke podcastnya Dr. Richard. Terus dia bilang tahu kok, soalnya hostnya juga ngechat. Dia tuh kayak sinis gitu, kayak nggak mau nyebutin nama Dr. Richard. Mungkin karena dia di-cut jadi brand ambasadornya, aku nggak tahu. Terus yang terakhir Bang Densu bilang mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan buat Mawa. Dia itu nggak minta maaf sama sekali, dia tuh malah bilang saya tidak mau menyalahkan siapapun. Asli sih, beneran dia itu nggak mau minta maaf, dan dia tuh nggak ngerasa salah sama sekali. Iya, gak ada minta maaf sama Mawa ya di podcast itu. Aku baru tersadarkan ya. Sebenarnya gue udah males banget komentarin lu Inara. Cuman berhubung podcast lu muncul terus di beranda gue, jadi gue jadi enak juga ya. Kalau menurut gue sih lu sebaiknya diem aja. Kalau nggak bisa diem, lu tinggal minta maaf. Iya, mengakui gue salah, gue memohon maaf kepada Mawa dan keluarga. Udah cukup gitu. Tapi kenapa kebanyakan
orang-orang seperti lu tuh selalu playing victim gitu, selalu memojokkan orang lain, seolah-olah lu benar gitu. Kalau emang mau mencari solusi ya harusnya kan duduk bertiga. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan di Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit 410 juta orang. Ya bukan saya membela ya, ya wajar karena dia kan kaget tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget, apalagi dengan respon dia. Langsung jadi korban. Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya, itu kan banyak yang dipotong chatnya. Iya, Dia sempat minta follow aku follow dia, aku di-block. Oke, netizen sebut play victim. Dan kalau kalian mau tahu isi dari Wardah Tindak Mawa ini udah aku bahas di sini ya. Di sini nih. Kalian bisa nonton itu. Next. Kalian pasti udah nonton kan Inara sama Densu itu. Yang gue bingung pas dia bilang, aku akan menuntut balik sih atas pencemaran nama baik. Loh, emang dulu Virgon nuntut balik? Enggak kan? Dulu si selingkuhannya itu, si gundiknya itu, enggak kan? Enggak nuntut balik, karena dia tahu dia gundik. Terus lu bilang karena dia bawa-bawa se-Indonesia lah. Dulu lu juga gitu anjir, ngebawa-bawa se-Indonesia. Tapi mereka diem-diem aja karena mereka tahu mereka salah. Dan yang paling gue bingung itu pas lu bilang, karena aku nggak merasa ada hubungan sama si ini gitu kan. Terus aku juga nggak merasa ada komitmen gitu sama Ihsan. Tapi aku sebagai seorang istri lah, maksudnya gimana ya? Kenapa kalimat yang pertama sama yang kedua jadi kontra banget kayak begitu? Terus mamanya Virgon dulu juga bilang kalau misal Inara itu nggak sepolos yang kalian kira gitu. Ya emang terbukti kan sekarang dengan 7 video itu kalau emang Inara ini gacor. Kalian pasti. Oke, next. Kalian lihat podcastnya Inara Rusli di Denny Sumargo gak? Iya. Aku sih lihat sekilas ya. Emangnya kalau misalkan nikah siri itu nggak pakai KTP ya? Nggak ada verifikasi data dulu nih dari penghulunya. Maksudnya dalam artian kan penghulu pasti kan mastiin dulu, bukannya syarat sah menikah salah satunya itu mengetahui status dari masing-masing pihak yang ingin melakukan ijab kabul tersebut. Misalkan dicek dulu nih, cowoknya dikasih lihat KTP-nya, kan itu kan pakai surat perjanjian. Namanya ada surat ya, ada surat gitu menjelaskan atas nama siapa, menikah dengan siapa. Kita pakai logika bahasa bayi aja, jadi pakai bahasa bayi. Dan terus di podcast itu Inara Rusli bilangnya dia baru tahu setelah seudah menikah. Apakah kita sebodoh itu ya? Bingung aku. Padahal tinggal jawab aja gitu ya, kalau udah kebelet gitu nikah gitu. Ini mah cuma pendapat aja, nggak tahu ya. Soalnya aku belum pernah ngerasain namanya nikah siri. Tapi setahu aku sih namanya pernikahan itu kan ada yang namanya verifikasi data itu. Sekarang kalau misalkan nggak ada verifikasi data nih, kita nggak tahu nih data si siapa calonnya kita yang mau nikah sama kita. Ya bisa aja dia pakai nama palsu. Ya gak? Benar gak sih? Ini logika dasar aja. Oke, gimana teman-teman? Aku nggak paham. Aku nggak paham. Aku buta sekali soal nikah siri ya. Nah, ini ada yang komen lagi nih, wajib KTP bang. Temen saya pernah diminta KTP sama penghulunya. Cewek cowok wajib ada KTP. Emang kayak gitu ya? Tapi aku aneh juga ya, masa Inara nggak mau ngelihat KTP-nya Ihsanul Fahmi kali ya? Apa sama Ihsanul Fahmi dicoret tuh status sedang mengurus perceraian? Ya kan? Ya udahlah, kayak gini aja videonya. Gimana menurut teman-teman? Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, dan salah informasi soal, aku minta maaf karena semua informasi yang aku dapat itu dari sosial media. Silahkan kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.